wabarakatuh. Nama saya Baiti Harismasari, peserta PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 201699728 154 dan NIM PPG 213153758 Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika. Waktu uji kinerja Senin 6 Desember 2021 dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 OTKP 1. Mohon izin Bapak Ibu dosen penguji, berikut adalah video uji kinerja praktek pembelajaran secara daring yang saya bisa sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian siang ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat ya? Iya, semangat. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, Opi silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian kepada Indonesia, Bu Baiti akan tampilkan video ya, lagu Rayuan Pulau Kelapa. Semoga dengan lagu itu rasa cinta tanah air kita semakin meningkat gitu ya. Oke, Bu Baiti absen dulu. Anggi Eka. Ada, Bu. Oke, Anike. Ada, Bu. Opi. Ada, Bu. Jangan lupa kalian isi
form ya, form kehadiran sudah Bu Baiti share di grup 10 TKP 1 simulasi digital. Silahkan dicek, terus kalian isi untuk absen kehadirannya. Bu Baiti tunggu 2 menit ya. Oke. Ibu. Sudah absen semua ya di Google Form, ini sudah masuk semua. Oke, masih ada yang ingat nggak pembelajaran? Masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Perangkat lunak. Jenis-jenis aplikasi presentasi. Jenis-jenis perangkat lunak presentasi. Oke, jadi kemarin kita membahas terkait perangkat lunak presentasi ya. Oke, untuk hari ini ya Bu Baiti akan tampilkan sesuatu. Tahu hari ini kita mau belajar apa gitu ya. Nah, So langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aplikasi sistem informasi manajemen pendidikan dan kesehatan e-commerce. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah dimulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, yaitu electronic e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. dari video yang tadi Bu Baiti tampilkan, menurut kalian hari ini kita mau belajar terkait apa? Teknik presentasi, Bu. Presentasi. Presentasi kelompok. Aku tanya, fungsinya apa sih presentasi itu? Untuk Memberikan informasi. Oke, mempromosi. mempromosikan. Terus apa lagi? Karena pembelajar. Menjelaskan tentang sesuatu, Bu. Menjelaskan tentang sesuatu, bisa tentang pembelajaran gitu ya. Oke, jadi Ya. banyak sekali manfaat dari presentasi dan begitu penting teknik presentasi ini untuk kalian pelajari. Gitu. Untuk sebelum kita selanjutnya ya, Bu Baiti akan memberikan tes kemampuan awal dulu buat kalian ya. Ini namanya word search. Jadi kalian nanti cari kata yang berkaitan dengan teknik presentasi efektif. Jadi kalian cari di sini, cari kata-kata yang berkaitan dengan teknik presentasi efektif. Boleh mendatar, boleh miring, boleh vertikal. Versi 1. Dari satu, terus Yang E. apa? Efektif. Miring. Miring. Efektif. Oke, benar. Lagi, ada lagi. Ayo harus fokus ya. Miring, Bu, warna. Miring warna mana? Baris berapa? Ke bawah lagi, ke bawah. Ke bawah lagi, ke bawah. Ini. Iya, miring ke kanan. Miring ke kanan. Miring ke kanan. Oke. Kanan atas. Oke, benar. Lanjut, ada lagi. Tadi mana? Baris ke 1. Baris ke satu, saya terus kemana? Miring. Miring ke kanan, kiri. Ke kanan. Kanan. Kanan Bawah ya. bawah. Ya, ya benar. Ada lagi. 1, Bu. Presentasi, Bu. Presentasi mana? Itu yang nomor 2 dari kanan. Nomor 2 dari kanan. Bukannya itu, Bu. Iya, Nomor 2 dari mana? dari bawah. Dari bawah. Oke, ya. Kanan Ya. 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 Udah cukup. Kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, jadi dari tes kemampuan awal ini kalian bisa belajar kata-kata yang berkaitan dengan teknik presentasi efektif ya. Kurang lebih nanti kita akan belajar itu. Ada presentasi, ada desain, ada animasi. Tadi apa lagi? Warna. Warna. Terus slide ya. Ya, jadi kurang lebih itu. Oke, sekarang biar kalian semangat, Bu Baiti akan tampilkan motivasi ya. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you come. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. In our society,
We often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems, games, study tools, music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Dari motivasi yang tadi Bu Baiti sudah tampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Jangan mudah menyerah, Bu. Jangan mudah menyerah, oke? Berani mencoba hal baru. Tetap berani walaupun gagal. Dan yang tadi kalian dengar bahwa kita itu harus berani untuk memulai. Walaupun kita nggak tahu nantinya itu bakal bagaimana, tapi kita yang penting kita mulai dulu gitu. Kayak sekarang ada sedikit game. Kalau kemarin kita sudah tebak gambar, sekarang ada tebak logo ya. Logo apa ini? Nanti yang bisa langsung jawab gitu aja ya. Ya. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Apa ini? Versi Profit. Oke, benar. Lanjut. Apa ini? Indosat Entry. Iya, benar. Emplik. Benar ya, emplik. Oke, lanjut. Apa ini? Pertamina. Oke, benar. Lanjut. Apa ini? Yang kita belanja? Lo tema. Iya, bukan. Robinson. Sperindo. Iya, Sperindo. Oke, LG. Apa ini? Apa ini? Dia tanaman. Lanjut, apa ini? Walls. Yang bisa makan es krim pasti tahu. Oke, lanjut apa ini? Exis. Iya, benar. Selamat kita semua. Ya udah, itu aja. Biar kalian semangat ya. Oke, Bu Baiti akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini KD-nya yaitu menerapkan teknik presentasi yang efektif. Terus keterampilannya melakukan presentasi yang efektif. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan pengertian dan tujuan dari presentasi ya. Terus kalian juga bisa menentukan perencanaan presentasi, bisa memilih desain yang efektif, terus membuat slide dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni. Terus nanti kalian bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil slide sesuai kaidah teknik presentasi ya. Nah, ini studi kasusnya. Jadi perusahaan Karisma Agung itu yang berpusat di Jakarta membuka cabang di Kota Pekalongan dan meluncurkan produk baru di bidang fashion dengan kain batik. Bagian manajer produksi, ya karena kalian ini di perkantoran, jadi Bu Baiti mencari masalah yang terkait tentang perusahaan ya. Bagian manajer produksi beserta marketing ingin mensosialisasikan dari semua yang berkaitan dengan fashion batik tersebut. Mungkin dari asal mula batik Pekalongan, terus jenis pembuatan produksi batik, motif-motif batik yang diproduksi, dan mempromosikan produk barunya tersebut. Nah, ini ada 3 kasus yang harus kalian pecahkan ya. Yang pertama, bagaimana cara untuk mensosialisasikan terkait asal mula batik dan jenis pembuatan batik. Terus yang kedua, bagaimana cara untuk mensosialisasikan terkait motif-motif batik yang diproduksi. Dan yang ketiga, bagaimana cara mempromosikan produk baru tersebut agar banyak peminatnya. Jadi dari studi kasus ini nanti kita akan pecahkan bareng-bareng ya setelah kita mengetahui materinya. Nanti Bu Baiti akan bagi kelompok untuk memecahkan kasus ini. Oke, paham sampai sini? Paham. Siap untuk memecahkan masalahnya ya? Siap. Oke, Ya, Bu. bisa dilanjut? Bisa. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan presentasi. Jadi, apa saja sih yang harus kita rencanakan saat kita ingin membuat presentasi? Desain presentasi. Nah, di sini desain presentasi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi pembuatan slide yang mempertimbangkan proporsi, komposisi, dan harmonis itu harus meliputi ke 5 ini, Dok.
Oke, selesai. Nah, untuk lanjutannya ya, Bu Baiti akan tampilkan video tips untuk kalian belajar public speaking ya. Kalian simak saja, nanti kalau misalkan ada yang belum kalian pahami bisa kalian tanyakan. Dasar yang pertama dari public speaking adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Seorang public speaker harus yakin dengan apa yang dia omongkan. Dasar yang kedua dari public speaking adalah memiliki mindset yang benar. Apa itu mindset yang benar? Kita punya bayangan, punya cara pandang yang positif terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Teknik public speaking berikutnya yang teman-teman harus miliki adalah belajar untuk selalu rileks. Dasar public speaking yang keempat adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini terutama senyum. Kalian terakhir kan akan presentasi, jadi kalian harus pelajari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Nur tadi ya. Jadi paling nggak kan bisa tuh kayak percaya diri, terus ekspresi wajah kalian harus bersahabat gitu ya. Oke, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi sudah Bu Baiti buatkan 3 kelompok dan sudah Bu Baiti buatkan juga di WA group ya. Silakan kalian cek WA masing-masing. Jadi Bu Baiti akan share juga untuk pembagian kelompoknya. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 ada Anike, Tarisa, Nadila. Untuk tugasnya tak jelaskan dulu. Nah, ini tugas kalian ya. Ini juga LKPD-nya sudah Bu Baiti kirim di grup ya, di grup WA grup kelas kita. Silakan kalian download dulu LKPD-nya, dicek ya. Ini sudah ada langkah-langkahnya dan ada sedikit materi yang ada di modul yang bisa kalian baca. Terus untuk terakhir di sini ada tugasnya. Jadi ini dengan yang tadi sama ya, perusahaan Karisma Agung berpusat di Jakarta membuka cabang di Kota Pekalongan. Nah ini 3 ini Bu Baiti bagi. Untuk yang pertama, studi kasus yang pertama, kita akan membantu perusahaan Karisma Agung ya, bagaimana cara untuk mensosialisasikan terkait asal mula batik dan jenis pembuatan batik. Ini kelompok 2. Oke, siap kelompok 2? Ya Bu, siap. Oke, yang kedua, bagaimana cara untuk mensosialisasikan terkait motif-motif batik yang diproduksi ya. Ini kelompok 3. Siap kelompok 3? Siap. Oke. Dan ini yang ketiga, bagaimana cara mempromosikan produk baru tersebut agar banyak peminatnya. Ini tugasnya kelompok 1. Siap kelompok 1? Ya Allah. Oke. Ya. Jadi ini berarti kalian silakan cari, kalian buat slide-nya terkait batik Pekalongan. Karena ini di cabang Kota Pekalongan. Berarti asal mula batik Pekalongan, jenis pembuatan batik Pekalongan juga ya, dan motif-motif batik yang diproduksi oleh Kota Pekalongan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Bu, waktunya berapa menit? Oh ya, waktunya 15 menit ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti nanti setelah diskusi kelompok langsung presentasi Bu, urut. Ya, jadi setelah nanti selesai, kalian selesai menyelesaikan pembuatan slide-nya, nanti kalian jangan lupa dibentuk siapa yang akan presentasi, siapa yang akan share screen biar kuat ya. Terus nanti setelah itu langsung presentasi ya per kelompok satu-satu masing-masing ya. Urut saja dari kelompok 2, terus kelompok 3, terus yang terakhir kelompok 1 gitu. Siap ya? Iya. Ya, Silakan kalian bisa masuk ke grup masing-masing ya. Silakan kalian diskusi di grup masing-masing.
link Bu Betty juga sudah masuk ke WA group kalian. Jadi nanti Bu Betty akan pantau di situ. Oke. Yang mau presentasi siapa? Kelompok 1. Anika, Bu. Anika. Oke. Yang mau share screen? Ya, ganti. Nabila. Untuk kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 yang presentasi saya, Bu Anggi. Oke. Yang share screen? Muna. Kelompok 3? Kelompok 3 yang presentasi saya, Bu. Yang Ayu. Terus? Operatornya Suci Rahmawati. Suci. Oke, sudah 15 menit ya. Silakan kalian yang sudah bisa langsung dikirimkan lewat grup aja ya, langsung. Oke, jadi silakan kalian kumpulkan tugasnya ya di WA grup yang tadi untuk hasil slide presentasinya. Nah, untuk hasil analisisnya silakan kalian tulis di LKPD, nanti dikirimkan lewat grup lagi ya. Untuk LKPD-nya kalian kirim saja per kelompok 1 ya. Jadi per kelompok 1 sudah ada yang mengirimkan, sudah mewakili. Oke, sudah siap presentasi belum? Sudah siap belum? Sudah. Sudah. Oke, jadi sebelum kalian presentasi, Bu Betty akan jelaskan dulu poin-poin yang akan Bu Betty nilai ya saat kalian presentasi. Yang pertama, Bu Betty akan menilai dari isi ya konten kalian terkait tugas yang tadi. Jadi apakah sesuai atau tidak dengan tugas yang Bu Betty berikan? Berarti kontennya atau isinya ya. Terus yang kedua, Bu Betty akan menilai dari cara kalian berpresentasi gitu. Terus yang ketiga, Bu Betty juga akan menilai terkait desain presentasi kalian. Kira-kira itu aja yang Bu Betty nilai. Langsung saja berarti kita ke kelompok 2 untuk penyelesaian kasus masalah perusahaan Karisma Agung itu. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, Bu Betty silakan ke kelompok 2 ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Eka Pratama, perwakilan dari kelompok 2 melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Munawaroh, yang kedua ada Opi, yang ketiga ada Eva. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asal-usul batik dan juga jenis-jenis batik. Yang pertama ada definisi batik. Menurut dari beberapa sumber, kata batik awalnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata batik. Kata tersebut mengandung dua arti. Yang pertama, kata amba, yang berarti menulis. Yang kedua yaitu tik, hasil dari kependekan kata nitik. Pengertian batik sendiri adalah karya menggambar atau melukis yang dilakukan di atas kain
putih maupun kain yang sudah berwarna dengan menggunakan lilin atau malam dengan pelindung untuk mendapatkan ragam motif yang dipola di atas kain tersebut. Yang terakhir ada jenis-jenis pembuatan batik. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama, batik tulis. Yang kedua, batik cap. Yang ketiga, batik lukis. Yang keempat, printing. Batik printing. Yang kelima, batik sablon. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, itu kelompok 2 ya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke kelompok 3 ya. Ke kelompok 3. 2 yaitu ada batik blaugrana. Motif batik blaugrana adalah batik dengan motif pada kain yang membentuk garis-garis tegas dan biasanya menghasilkan corak seperti bunga-bunga kecil dan dedaunan. Selanjutnya, yang kedua adalah motif 7 rupa. Motif 7 rupa adalah motif yang coraknya kekayaan dari wisata alam Pekalongan yang digambarkan dalam 7 motif yang berbeda. Biasanya gambarnya memuat berupa tumbuhan dan hewan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yuk, beri tepuk tangan wabarakatuh. dulu. Oke, untuk selanjutnya kelompok 1 ya, yang terakhir. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Andaramati Azhar, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam batik Pekalongan. Yang pertama ada baju, kemudian tunik, rok, kemeja, dress, celana, sarimbit, gamis, dan baju pesta. Nah, di sini ada contoh dari baju. Nah, kemudian di sini ada contoh dari tunik. Nah, biasanya tunik ini dipadukan dengan bawahan, bisa berupa rok, celana jeans, atau legging. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari rok batik. Kemudian di sini ada contoh dari sarimbit. Biasanya sarimbit ini digunakan oleh sepasang kaum pria dan wanita dan untuk kapelan atau acara-acara tertentu, misalnya saat kondangan seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari dress atau rok pesta. Biasanya baju ini digunakan pada saat acara-acara pesta atau yang identik dengan acara-acara mewah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya untuk sistem pembelian online. Mohon maaf, sistem pembelian secara COD itu sistemnya bagaimana ya?
Baik, akan saya jawab. Jadi untuk sistem COD ini nanti apabila barang sudah diterima oleh si yang order kemudian cocok oleh si order, maka Anda bisa membayar kepada kurir kami, seperti itu. Izin bertanya, untuk harga tuniknya kisaran berapa? Untuk harga tunik kami menjual dengan kisaran harga 80 sampai 150 ribu tergantung dari ukuran masing-masing dan susah atau mudahnya model tunik tersebut. Izin bertanya, kalau semisal harganya berbeda-beda, kalau itu yang beda itu ukuran apa aja? Untuk kisaran harganya, yang ukuran S sama M itu harganya sama. Kemudian untuk yang L sama XL harganya selisih 5.000. Kemudian untuk yang XL, XXL sampai ukuran jumbo itu kisaran 20 ribuan selisihnya. Ya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kita evaluasi ya dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Menurut kalian yang cara penyampaian materinya yang paling baik kelompok 1, 2, atau 3? Oke, silakan bisa berpendapat. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, alasannya kenapa, Anika? Karena itu kelompok saya sendiri. Oke, sudah merasa Terus itu ya, bagus. percaya diri. Oh ya, bagus. Iya. Oke, Opi, selama berapa, Pi? Mungkin hampir semuanya bagus Ibu. Yang Cuma paling yang paling tetap kelompok sendiri. ya, kelompok 2 ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, tadi Muna mau angkat tangan, kenapa Muna mau berpendapat? Menurut saya bagus kelompok Anda sih. Oke, evaluasi untuk tugas kalian menyelesaikan masalah dari perusahaan Karisma Agung ya. Jadi ada beberapa yang Bu Baiti evaluasi ya. Untuk pembuatan slide-nya tadi masih ada beberapa yang menggunakan teks banyak ya. Contohnya tadi kelompok 2 itu masih agak banyak menggunakan teks ya. Terus penjelasannya juga tidak diringkas, jadi harusnya dalam penyampaiannya juga harus diringkas gitu ya. Evaluasi dari ketiga kelompok itu memang yang paling baik adalah aslinya semuanya udah baik, tapi yang paling baik itu adalah kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3 juga ya. Berarti mau tanya dulu kesimpulan pembelajaran hari ini apa kira-kira? Bisa mempromosikan lewat presentasi. Jadi tahu macam-macam teknik presentasi yang baik. Presentasi sebagai media iklan. Ya, presentasi sebagai media iklan. Jadi kesimpulan hari ini ya, kita sudah belajar terkait teknik presentasi efektif ya, teknik presentasi yang baik yang bisa kita gunakan untuk mempresentasikan berbagai macam dari promosi, materi pembelajaran bisa ya, ataupun yang lainnya. Sekarang kita akan tes dengan Kahoot. Soal 3, background dan desain slide presentasi harus sesuai dengan isi. Benar atau salah? Oke, ini udah semua ya. Beri tepuk tangan dulu. Penentuan untuk juaranya. Juara 3 diraih oleh Anika. Beri tepuk tangan dulu. Juara 2 Mas Yantung, siapa ini ya? Dan juara
tesnya udah lumayan, nilainya untuk akurasinya juga udah lumayan. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami gitu ya. Next pertemuan ya, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas materi search engine ya. Sebelum pelajaran Bu Baiti akhiri, silakan kalian lihat motivasi berikut ini biar kalian tetap semangat. Ya, kalau saya ikut bangun, karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Oke, apa yang bisa kita ambil dari motivasi semangat dari para bikin? Walaupun gagal, Teruslah berusaha. Teruslah berusaha ya, dan Bu Baiti tambahi ya. Jadi kalian harus menyebarkan energi positif ya dari diri kalian. Jangan lupa bekerja keras, terus disiplin juga itu harus perlu. Oke, sebelum pembelajaran Ibu Baiti akhiri, silakan untuk dipimpin berdoa dulu. Ayo Api, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, amin. Oke, sehat-sehat semuanya ya, jaga kesehatan. Sekarang masih musim pancaroba, musim flu dan batuk, jadi kalian harus jaga pola makan kalian ya. Jaga kesehatan, semoga semuanya sehat. Amin. Itu ya. Oke, Bu Baiti akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.